Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah, sadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza azamat ummati dunya nuziyat min haibatul Islam." Faqala aidan, "Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asalihi fayasir rahimah." Para hadirin, saudara-saudaraku, teman-temanku yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan umat manusia di seluruh dunia terletak hanya ada pada amal agama yang sempurna, yaitu Islam. Jadi seluruh kebahagiaan yang kita inginkan, kesuksesan yang kita inginkan, telah Allah kasih tahu hanya ada pada amalan agama. Seperti seekor ikan. Ikan ini bahagianya, cerianya, suksesnya itu ada di dalam air. Tetapi tatkala ikan itu berenang menuju ke daratan, maka akan binasalah ia. Hadirin teman-temanku yang berbahagia. Jadi semuanya tergantung dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beramal. Isi otak kita ini dengan perbuatan baik. Isi otak kita ini dengan ide-ide amal soleh kita, walaupun hanya sedikit. Tidak ada ekonomi, tidak punya uang, ya dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, ya kita senantiasa mendoakan semua orang untuk lebih baik. Jadi kesuksesan, kebahagiaan ini Allah letakkan pada amal agama, yaitu kita senantiasa berbuat baik menurut agama. Kita senantiasa senantiasa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita taat sesuai perintah Allah, maka kebahagiaan, kesuksesan akan kita raih. Selama ini manusia sibuk mencari dunia. Itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kita semua jelas, detail. Ibaratnya kalau kita menanam padi, maka tanpa kita inginkan rumput akan tumbuh di pinggiran padi itu, bahkan memanjang. Tetapi apabila kita menanam rumput, maka padi itu tidak akan tumbuh. Begitupun dengan kita di dunia. Apabila kita hanya mengejar harta dunia, maka keberkahan yang Allah berikan itu tidak akanlah ada. Kita hanya fokus kepada
keasikan, nikmat dunia, maka belum tentu amal ibadah kita belum tentu 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita terlalu fokus dengan kemewahan dunia. Tetapi apabila kita mencari ridho Allah dengan mentaati segala perintah Allah, mentaati segala perintah Nabi Muhammad SAW, maka dunia pun akan mengejar kita. Termasuk rizki yang berkah. Dari mana saja datangnya? Millai sulayah tasib, datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Manusia hanya ingin dua perkara, yaitu dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu kuncinya, yaitu man tasyabaha biqaumin yaitu man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasirahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin diluaskan rizkinya, maka perbaikilah tali silaturahmi. Kesengsaraan, kemadharatan, sakit hati ini, itu bukan datang dari Allah, tetapi tergantung perilaku sendiri. Kita isi otak ini dengan keburukan-keburukan orang lain. Kita isi otak ini dengan kepo ingin tahu masalah-masalah orang lain, maka kita akan sengsara. Silaturahmi akan terputus. Sedangkan orang yang memutuskan tali silaturahmi, yaitu artinya hakikatnya dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, yaitu contohnya golongan orang-orang yang zahiliyah, maka dia termasuk ke dalam golongan tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Maka di sini kita belajar. Dulu saya juga sangat menggemari, ngefan kepada artis-artis barat. Walaupun artis-artis itu non muslim, ngefan sampai dari pakaian, perilaku, semuanya dituruti. Sedangkan kelak nanti di akhirat, bukan selebritis itu yang akan kita minta pertolongan, tetapi kita akan menjerit-jerit mencari golongan Nabi Muhammad SAW. Ingat, di kita juga masih banyak, khususnya di Indonesia, yang mencela para habaib, yang mencela para ulama dengan pakaiannya, mencela dengan cara dakwahnya. Nah, maka seburuk-buruknya saya, seburuk-buruknya kelakuan saya tidak akan pernah membenci mereka, tetapi saya sangat mencintai mereka. Saya sangat menghargai mereka. Saya sangat mendukung mereka. Karena pasti di akhirat nanti mudah-mudahan kita termasuk golongannya. Apabila kita mencela mereka, para ulama, para habaib, maka di akhirat nanti apakah kita akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW? Itulah teman-temanku sekalian, seburuk apapun kita, sejelek apapun pergaulan kita, cintailah para habaib dan ulama, dan tetaplah menyambungkan tali silaturahmi, karena itu kunci dari dipanjangkannya umur dan diluaskannya rizki. Isi otak ini dengan kebaikan-kebaikan, isi otak ini dengan amal soleh, dengan ide-ide yang cemerlang, maka Allah akan memberikan kesehatan, kepintaran dalam melakukan banyak hal. Mudah-mudahan walaupun baca terus balelol, mudah-mudahan ini berguna untuk saya diri sendiri dan untuk saudara-saudaraku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.